Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Saiful Fajar, SPB MKOM yang terhormat, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini, saya sebagai moderator dari kelompok D, saya akan menyampaikan materi mengenai topologi jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnul Armuninggar dari kelas 1C. Saya Delaistika dari kelas 1C. Saya Emi Lailatus Solehah dari kelas 1C. Saya Akdevicia Syafira Pramasari dari kelas 1C. Saya Putri Yanandun dari kelas 1C. Saya Sita Liana Anggraini dari kelas 1C. Saya Winda Puspita Kinanti dari kelas 1C. Pengertian topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer merupakan suatu cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel. Macam-macam topologi jaringan diantaranya adalah pertama, topologi star, kedua, topologi bus, dan yang ketiga, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, topologi linear, dan topologi hibrid. Satu, topologi star, atau kita sering menyebutnya topologi bintang, adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch atau switch box untuk menghubungkan antara node sel. Topologi star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya. Dalam topologi jaringan star, salah satu sentral juga sebagai sentral utama, sentral pusat. Sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih sederhana, sehingga sistem menjadi lebih ekonomis, tetapi sistem yang didukung sentral pusat cukup berat. Dengan demikian, kemungkinan tingkat kerusakan atau gangguan dari sentral lebih besar. Topologi star memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat dipakai pada banyak komputer sel dan klien. Untuk pemakaian komputer di satu ruangan yang bisa mencapai 30–50 ribu. Kedua, sangat ringan dalam maintenance. Jika salah satu komputer pengguna terjadi kerusakan pada jaringannya, maka cukup melihat kondisi kabel yang mengalami kerusakan. Tidak harus melihat semua kabel satu persatu. Jika transfer pada jaringan komputer sangat besar, maka setiap komputer dasar yang tersambung akan mendapat kecepatan dan juga transfer data yang sangat besar, sehingga kita meningkatkan efisien dari pemakaian jaringan tersebut. Maaf, dapat menggunakan berbagai fitur kabel. Sudah dalam pengembangan. Jika ingin menambahkan jumlah komputer pengguna dan klien, maka hanya perlu membeli kabel dan bisa menggabung langsung dengan switch atau switch yang dipakai sebagai sentral transmisi data dalam jaringan yang besar. 6. Tingkat keamanan jaringan tinggi. Hal ini secara nyata dengan teknologi star bisa dirusak atau diterobos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu kemudahan operasi jaringan. Selain kelebihan dan memiliki kekurangan, yaitu 1. Banyak kabel yang digunakan. 2. Tidak perlu perawatan. Jika terjadi kerusakan pada komponen boot, maka akan menyebabkan sambungan dan transfer data di dalam semua jaringan akan mengalami gangguan dan kerusakan. 3. Lalu lintas kabel bisa menurunkan kecepatan transfer. 4. Biaya membangun jaringan lebih tinggi. Banyaknya kabel yang digunakan dan switch inilah yang bisa membuat biaya lebih mahal atau tinggi. Implementasi topologi star. Pengguna topologi ini biasanya pada jaringan komputer yang terdiri 20–30 komputer dan implementasinya biasanya pada lokasi sekolah, kantor, warnet, instansi,
dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Berikutnya adalah topologi bus. Topologi bus merupakan metode yang digunakan dengan menghubungkan dua maupun lebih pada komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data atau sebagai senter. Topologi ini biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki skala kecil, yang mana untuk seluruh perangkat jaringan terhubung melalui kabel tunggal. Next. Topologi bus ini memiliki kelebihan, yaitu mudah dan sederhana. Topologi ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga mudah bagi orang yang masih awam. Memiliki desain yang unik. Seperti namanya, topologi bus, topologi ini memiliki desain yang unik seperti interior bus. Tidak membutuhkan biaya yang mahal. Topologi ini tidak membutuhkan biaya yang mahal, karena hanya membutuhkan kabel sedikit. Mudah dikembangkan. Karena biayanya murah, maka topologi bus ini mudah untuk dikembangkan. Tidak berpengaruh pada perangkat lain, dan tidak membutuhkan hardware seperti switch atau hub. Topologi ini memiliki kekurangan, sulit untuk mendeteksi kesalahan. Karena jika terjadi kesalahan, harus membutuhkan ahlinya. Memiliki transfer data yang padat. Transfer data akan menjadi lebih padat apabila perangkat komputer yang telah terhubung semakin banyak pada jalur lalu lintasnya. Kecepatan akses belum berpengaruh pada perangkat lain. Untuk kecepatan topologi ini akan berpengaruh pada perangkat yang lain apabila salah satu dari komputer klien harus menggunakan kecepatan untuk akses data yang lebih tinggi. Terlebih lagi, untuk bisa memperkuat sinyal, maka penggunanya harus menggunakan repeater. Next. Implementasi topologi bus. Topologi ini sangat contoh untuk diaplikasikan pada suatu jaringan kecil yang memiliki trafik data standar dan tidak terlalu tinggi, karena biayanya cenderung lebih rendah dan penggunaan kabel yang lebih hemat. Biasanya topologi bus ini diterapkan pada warnet ataupun lab komputer. Yang ketiga, ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Topologi ring merupakan topologi yang menghubungkan antara PC dengan PC yang lain tanpa menghubungkan hub atau switch. Dalam proses instalasi hanya menggunakan LAN card yang tersedia dalam PC. Topologi ring mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari topologi ring yaitu yang pertama dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena melayani dari data kiri atau kanan server. Yang ketiga, transmisi data yang relatif sederhana. Sedangkan kekurangan dari topologi ring yaitu yang pertama, kerusakan salah satu media pengirim dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Yang kedua, paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima sehingga menjadi lebih lambat. Yang ketiga, pengembangan jaringan lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit apabila port sudah habis. Next, implementasi dari topologi ring yaitu biasanya diimplementasikan pada ruangan yang kecil dengan jumlah komputer yang tidak terlalu banyak, sekitar 5 komputer. Topologi ring cocok diaplikasikan pada situasi yang membutuhkan pesan berantai. Selanjutnya topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan.
Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh adalah, pertama, mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. Kedua, keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi lainnya. Yang ketiga, jika salah satu komputer dalam jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Dan yang terakhir, terdapat hubungan dedicated link di mana data dapat dikirim ke komputer tujuan lebih cepat tanpa melalui komputer lainnya. Kekurangan dari topologi mesh adalah proses instalasi cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer network. Kedua, menggunakan banyak kabel dan port I/O. Biaya yang diperlukan topologi mesh cenderung lebih besar. Implementasi topologi mesh. Topologi mesh biasanya diimplementasikan pada komputer-komputer utama, di mana masing-masing komputer utama tersebut membentuk jaringan tersendiri dengan topologi yang berbeda. Lanjut, topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi start dan bus, di mana topologi bus sebagai tulang punggung jaringan komputer dan menghubungkan jaringan start. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihannya, pertama, cocok digunakan untuk jaringan berskala besar. Yang kedua, identifikasi masalah jaringan mudah. Yang ketiga, kerusakan yang dialami satu klien tidak akan mempengaruhi klien yang lain. Adapun kekurangan topologi tree, yang pertama, apabila kabel utama rusak, maka akan mempengaruhi seluruh jaringan. Yang kedua, memerlukan banyak kabel. Yang ketiga, pemasangan konfigurasi kabel lebih rumit karena karena gabungan dari topologi start dan bus, jadi lebih rumit. Yang keempat, perawatan jaringan cukup rumit. Kemudian implementasi topologi tree. Topologi tree ini sering digunakan untuk intrakoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda yang setiap klien dalam satu kelompok dapat berhubungan dengan klien dalam kelompok yang lain. Data yang dikirimkan oleh sebuah klien harus melalui simpul pusat terlebih dahulu sebelum sampai ke klien. Topologi linier. Topologi linier merupakan perluasan dari topologi bus yang menggunakan T-konektor untuk menghubungkan kabel utama dengan titik-titik pada komputer dan pada ujungnya diakhiri dengan terminator. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan topologi linier, yaitu kelebihannya mudah melakukan setup dan memperluas jaringan komputer, hemat dan sederhana, biaya pembangunan murah, tidak membutuhkan pusat kontrol atau server, proses penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan karena tidak akan mengganggu operasi yang sedang berjalan, sangat baik untuk jaringan LAN. Sedangkan kekurangannya yaitu deteksi dan isolasi pada kesalahan yang terjadi di dalam perangkat akan sangat kecil untuk dapat dilakukan, tidak terdapat sistem keamanan karena tidak akan menggunakan perangkat pusat, menggunakan repeater untuk transfer data jarak jauh, penggunaan terminator adalah sesuatu yang wajib dan harus tepat, hanya batasan panjang kabel serta jumlah node yang bisa terhubung pada jaringan. Implementasi topologi linier. Implementasi topologi linier sangat sederhana dan hanya sekitar 5-7 buah komputer yang terdapat dalam jaringan. Topologi hybrid, yaitu kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hybrid. Ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung satu dengan satu lain, mereka tidak menampilkan karakter dari setiap satu topologi tertentu. Kelebihan dan kekurangan hybrid. Kelebihannya fleksibel, menambahkan koneksi perangkat lain dengan mudah. Fleksibel tertentu untuk modelnya topologi ini terlihat lebih baik jika dibandingkan pada topologi model yang lain, karena topologi ini bisa disesuaikan pada keperluan lingkungan yang ada di sekitar. Meskipun memiliki jaringan yang berbeda, kelebihan yang dimiliki inilah yang membuat para penggunanya merasa sangat diuntungkan. Yang kedua, bisa menyatukan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. Kekurangannya, pengolahannya sangat sulit. Biayanya, yang kedua, biayanya mahal dibandingkan dengan topologi lainnya. Biaya mahal membangun
Membangun topologi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan kabel tergolong lebih banyak. Yang ketiga, instalasi dan konfigurasi topologi sangat sulit. Next. Implementasi topologi hybrid itu. Topologi hybrid untuk mengoptimalkan aplikasi HTMS pada Object Oriented PT PHE ONWC. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.